banget. Panas. Dingin, Ayah. Panas, kacanya ngembun nanti. Ini makanya temperaturnya disetting dong. Ini ada ini tapi nggak fungsi. Buat apa sih ini? Ya memang dari sananya begitu. Ya udah difungsiin dong. Jadi kita bisa setting temperatur yang benar. 2 misalnya. Ibu jadi kedinginan, ayah malah masih kepanasan. Gimana itu? Jadi harus Setting. setting apa dia Difungsiin ini. Difungsiin? Iya, difungsiin. mahal. Harus ganti banyak. Ya, ayah mikir dong gimana caranya. Hah? Harus mikir. Cari cara dong, ayah. Oh, Biar cari cara. bisa hemat tapi bisa berfungsi. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. Tadi itu sekelumit cerita kalau kami sekeluarga naik Pak Dewira ya Kak ya. Pak Dewira itu AC-nya dingin sekali. Karena tidak ada pengatur suhunya. Jadi makin lama makin dingin. Dan akhirnya nggak nyaman. Nah di situ istri saya, anak saya sering protes. Dan memaksa untuk memodifikasi pengatur suhunya. Ya, itulah kalau efek dari modifikasi dari climate control lokal jadi USDM. Akhirnya tidak bekerja dengan sempurna karena setengah-setengah. Kalau menurut informasi bisa sih dijadikan USDM, tapi banyak yang harus diganti. Nah, apalagi klima relay-nya nggak ada. Nah, klima relay itu penting, Kak. Itu di Mercedes, kalau Mercedes berada di RPM tinggi, klima relay itu akan memutuskan kompresor, ya. Jadi kompresor tidak bekerja, jadi mesin fokus ke speed tinggi mobil tersebut. Nah, saya memutar otak bagaimana supaya pengatur suhu tersebut bekerja. Jadi pada intinya ya Kak ya, sebuah air conditioner, prinsip kerjanya itu hanya 4 komponen aja. Evaporator, kompresor, kondensor, dan katup ekspansi. Komponen ini merupakan tempat sirkulasinya dari refrigeran. Refrigeran ini cairan pendingin lah. Kalau AC-AC rumah, bahkan mobil, biasanya memakai freon. Tapi kalau sekelas industri memakai amoniak. Nah, refrigeran sini jika dikompresikan akan panas, jika diuapkan akan dingin. Di situ karakternya refrigeran ini. Nah, ini dimulai dari refrigeran yang dikompresikan ya Kak ya. Dia akan melalui kondensor dan di katup ekspansi akan diuapkan. Gitu. Diuapkan akan menjadi dingin. Nah, dingin itu masuk evaporator. Itu dikipasi menjadi ruangan yang akan didinginkan menjadi dingin, maka panasnya akan berpindah keluar. Nah, evaporator itu kalau kita di dalam mobil itu ada kisi-kisi untuk keluarnya air, maksud saya keluarnya udara dingin itu ya namanya evaporator. Nah, kalau kondensor itu biasanya ada di depan mobil, di samping apa itu namanya? Radiator Kak, biasanya berdampingan dengan radiator kondensor itu. Jadi kondensor juga panasnya dibuang dengan cara dikipasi. Ini adalah siklus yang berulang-ulang ya Kak ya, siklus yang berulang-ulang. Nah, di sini kalau di rumah-rumah ya, kompresor itu digerakkan dengan motor listrik. Tapi kalau di mobil, kompresor digerakkan dengan mesin mobil melalui belt. Nah, di mesin mobil itu ada namanya electromagnetic clutch. Dia yang menghubungkan putaran mesin mobil dengan kompresor.
Di sini yang akan saya atur, electromagnetic clutch-nya ini. Nah, electromagnetic clutch-nya ini saya hubungkan dengan pengatur suhu. Nah, pengatur suhu berada di pengatur suhu itu punya sensor ya. Pengatur suhu itu punya sensor. Sensornya itu berada di evaporator. Jadi bisa disetting berapa suhu yang diinginkan. Nah, ketika suhu tercapai, maka electromagnetic clutch akan melepas putaran mesin mobil ke kompresor. Jadi siklusnya berhenti dulu. Nah, jika ternyata suhunya menjadi panas kembali, maka pengatur suhu akan membaca, oh suhunya panas. Nah, electromagnetic clutch menghubungkannya kembali putaran mesin mobil itu dengan kompresor, maka siklus akan berulang kembali. Jadi kerjanya AC itu ya kak ya, pengaturan suhu dari AC adalah berdasarkan buka tutupnya kompresor. Maksud saya buka tutupnya electromagnetic clutch kompresor. Buka tutup di sini artinya ada putaran. Electromagnetic clutch itu akan membuat putaran itu menyambungkan antara putaran mesin dengan kompresor, kemudian melepas, menyambungkan lagi, melepas. Nah, di situ tuh diatur oleh kabel ini nih. Nah, saya menemukan kabel ini. Nah, ini electromagnetic clutch-nya di sini, ini kompresornya ya kak ya. Ini pulley belt-nya. Nah, satu hal yang membuat saya tidak mengembalikan ke awal dari kondisi mobil ini menjadi original lagi adalah klima relay. Klima relay itu adalah relay yang mengatur electromagnetic clutch tadi ya. Electromagnetic clutch compressor tadi itu sudah tidak ada. Ini kalau bahasa orang-orang Mercedes-Benz di luar negeri namanya deleted klima relay. Berarti klima relay sudah dihapus. Di sini berarti kalau bahasa kita sistem AC-nya sudah diubah jadi Jepangan ya. Tuh sudah nggak ada tuh. Kalau yang hijau itu kan untuk fuel pump kak ya. Ini ECU nih. Nah, klima relaynya udah nggak ada. Saya mau kemana? Ini sudah berubah jadi Jepangan semua ini mobil. Sistem AC-nya. Ya udah, lanjutkan aja. Nah, yang mengatur electromagnetic clutch tadi ya, electromagnetic clutch kompresor tadi adalah relay ini. Nah, relay ini yang saya atur kak. Jadi kalau tombol on di dashboard saya on kan, relay ini aktif. Tapi kalau ini saya copot relay, nah kipas angin yang di dalam tetap aktif, tapi ini kompresornya mati ya. Nah, ini yang mengatur kompresor itu. Jadi klima relay itu diganti oleh relay biasa ini. Alasan berikutnya saya tidak menstandarkan kembali ya mobil ini ya. Ya selain klima relaynya nggak ada, saya copot aja nih kak. Nah ini apa namanya? Butuh obeng ternyata. Ini kontrol AC-nya ya, limit AC-nya ya. Ntar saya buka dulu ya kak ya. Oke, sudah saya cabut limit digitalnya ya kak ya. Oh iya, untuk informasi ya, ini adalah AC klima digital USDM, yaitu United States Domestic Market. Jadi dia pakai putaran seperti ini ya. Membedakannya antara punyanya Indonesia, dia putarannya seperti ini kak ya. Jadi ini USDM. Di Indonesia kalau ada yang kayak gini berarti CBU mungkin dulu kali ya, seperti itu. Nah, saya bongkar ini di dalam. Aduh. Oke, saya tarik dulu ya. Nah, salah satu yang membuat saya tidak menstandarkan kembali itu adalah climate relay ini kak ya. Climate relay maksud saya climate AC ini ya, pengatur AC ini. Nih dilihat ya kak ya, ini pengatur AC ini dalamannya sudah rusak tuh, saya senterin tuh. Nah ini nih sudah ada goresan nih, jadi ini sudah dimodifikasi
Ini sudah banyak yang dicabutin gitu ya, sudah banyak. Nah, sudah dijamper-jamper ini. Sini sudah gores, sudah jamper-jamper, dan ini harganya mahal loh, mahal. Dan itu juga second lagi. Mau beli yang standar Indonesia aja juga sama, ujung-ujungnya Jepangan juga. Kalau mau satu unit sekalian, dan itu mahal itu. Nah, akhirnya saya punya ide. Ini kan potensiometer, Kak. Tahun 90-an, Kak, teknologi zaman segitu, tidak digital ya, analog semua. Jadi tidak perlu ribet, tidak perlu complicated, tidak perlu mikir aneh-aneh. Ini tadi pas saya tarik putus, ini harusnya nyolder ini. Nah, potensionya itu kakinya saya ambil tuh ke kabel ini ya. Saya pasang pengatur AC di sini. Ini masih uji coba, tapi sudah jalan 2 tahun sih. Uji coba kok jalan 2 tahun ya. Kok nggak dirapikan? Males. Sebentar. Oke, saya nyalakan. Nah, saya pakai NR100 namanya. Nah, di sini adalah pengatur suhu. Nih pengatur suhu untuk analog ya, pengatur suhu analog. Jadi pengaturnya tuh elektro, dan ini sensornya di sini, Kak. Ini sensornya. Nih, sensornya di sini. Saya pasang di sini. Nah, pengatur suhu ini histeresisnya kecil sekali. Jadi pergeserannya 0,1 derajat udah berubah dia. Bayangin 0,1 derajat. Nah, kalau itu kan bahaya. Maksud saya electromagnetic compressor clutch. Electromagnetic clutch kompresornya bekerja buka tutup melulu kalau suhu tercapai. Misalnya kita setting 18. Nah, bergeser 18 0,1 langsung nyala. Turun 18 langsung mati. Nah, di sini histeresisnya kecil sekali. Makanya saya pasang timer Omron ya. Timer Omron ini untuk mendelay. Jadi ketika suhu 18 derajat nyala dan dia berubah jadi 18,01, nggak langsung nyala. Nunggu sampai 5 menit, 3 menit, 5 menit kemudian baru nyala. Di situ. Begitu, Kak, kerjanya, Kak. Nah, pengatur suhu itu yang akan mengontrol relay yang ada di depan tadi. Seperti itu. Nah, relay itu yang menghubungkan antara electromagnetic clutch kompresor. Ya, kenapa nggak langsung ke electromagnetic clutch kompresor? Ini masalah arus ya. Ini dianya hanya untuk arus yang kecil. Nah, makanya membutuhkan relay tersebut. Begitu, Kak, kerjanya. Waduh, jadi acak-acakan. Benerinnya bisa lama juga. Tapi nggak apa-apa. Saya ingin sharing informasi lagi. Saya cuma ingin sharing informasi saja ya. Ya. Ada ilmu kok nggak dibagi gitu. Oke, Kak. Demikian saya mengakalinya sehingga kontrol ini bekerja. Selama ini 2 tahun sudah puas sih saya. Dulu ya memang suka rebutan, matiin nyalain, ya udah saya buat seperti itu. Oke, Kak, terima kasih telah menonton video saya ya, Kak ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, untuk supaya saya dan Pak Dewira berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.